Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riza Okta Mulyanti akan menjelaskan tentang 5 jurnal yang berkaitan dengan saham. Yang pertama yaitu pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan penjualan, dan dividen terhadap harga saham. Latar belakang penelitian, investor untuk berinvestasi di pasar modal memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Informasi akurat yang diperlukan yaitu mengetahui sejauh mana eratnya hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham perusahaan yang akan dibeli. Masalah yaitu banyaknya pengaruh kinerja keuangan terhadap keputusan manajemen dalam membagikan dividen pemegang saham. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap return saham, sedangkan likuiditas, pertumbuhan, dan dividen tidak berpengaruh terhadap harga. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Latar belakang penelitian. Secara umum, masyarakat pemodal atau investor yang akan melakukan investasi terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penilaian terhadap perusahaan yang akan dipilih dengan terus memantau laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut, terutama perusahaan yang sudah go public. Masalah pada penelitian, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal ini penelitian dilakukan untuk menguji kembali faktor fundamental yang terdiri laba atas aset (ROA), rasio hutang terhadap ekuitas (DR), laba per saham (EPS), dan price to book value (PBV) secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham manufaktur perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 sampai 2009. Metode yang digunakan yaitu menggunakan purpose sampling dan jenis datanya menggunakan data sekunder dengan menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian, return on asset atau ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham manufaktur perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Debt to equity ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu pengaruh inflasi, suku bunga, kurs, dan pertumbuhan PDB terhadap indeks harga saham gabungan. Latar belakang penelitian, kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan investasinya. Masalah, secara empiris banyaknya pengaruh variabel-variabel makroekonomi yaitu tingkat inflasi, suku bunga, sertifikat Bank Indonesia, kurs, dan tingkat pertumbuhan GDP terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan yaitu menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya kurs yang berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG, sedangkan tingkat inflasi, suku bunga, SBI, dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap IHSG. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel makroekonomi, sehingga penelitian selanjutnya perlu menemukan variabel makroekonomi lain yang diduga berpengaruh terhadap IHSG. Selanjutnya yaitu jurnal keempat, pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan mining service di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian, pasar modal merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dunia termasuk Indonesia. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia guna menjual saham kepada investor. Masalah, penelitian terdahulu masih terdapat hasil yang bervariatif. Untuk itu, penelitian tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham, dan penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ernawati tahun 2010 yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada perusahaan tekstil yang terdaftar di BI tahun 2005 sampai 2008. Metode yang digunakan yaitu analisis data. Dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS. Hasil penelitian dari model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini, hasil pengujian secara parsial atau UJT menunjukkan bahwa hanya 2 variabel yaitu ROA dan
DPR yang berpengaruh signifikan terhadap positif harga saham, sedangkan DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan atau UJF menunjukkan bahwa ROA, PR, dan DPR secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Jurnal yang kelima yaitu analisis abnormal return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pemecahan saham, yaitu studi kasus pada perusahaan go public di BI. Latar belakang penelitian. Salah satu sarana untuk melakukan investasi adalah melalui pasar modal. Pasar modal memungkinkan investor melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio yang sesuai dengan risiko yang bersedia mereka tanggung dan tingkat pengembalian return yang diharapkan. Bagi investor, tujuan investasi melalui pasar modal adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian return yang lebih besar dibandingkan dana yang ditanamkannya. Return tersebut dapat berupa capital gain maupun dividen. Masalah penelitian mengenai stock split menghasilkan dua pendapat yang berbeda. Pertama, menunjukkan stock split memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel entity, sedangkan yang kedua tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Metode yang digunakan yaitu purpose sampling. Hasil penelitian berdasarkan analisis dengan tingkat signifikansi 5% dapat diketahui bahwa abnormal return menunjukkan hasil nilai 0,773 lebih besar dari A 0,05 yang berarti Ho diterima dan ditolak atau tidak ada perbedaan antara sebelum stock split kembali normal dan return abnormal setelah split. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.